Pertamina Mandalika International Street Circuit. The first street circuit in the world, built from concept, designs to VIM and VIA standards in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. Nusa Tenggara Barat, sebuah provinsi di Indonesia yang berada di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara, dengan ibu kota provinsi berada di kota Mataram, memiliki 10 kabupaten dan 2 kota, termasuk kota Mataram. Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah ini termasuk dalam wilayah provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja. Kemudian wilayah provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi 3 provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 km persegi, dengan batas wilayahnya sebelah utara Laut Jawa dan Laut Flores, kemudian timur Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Lombok dan Provinsi Bali. Saat ini, Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah berbenah dan berkembang dengan 6 program unggulan NTB gemilangnya, yaitu pariwisata andalan dan strategis, industrialisasi, pengembangan daya saing SDM, NTB ramah investasi, pengembangan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, dan NTB bersih dan berkelanjutan. Pertamina Mandalika International Street Circuit memiliki panjang 4,32 km dan terdapat 17 tikungan. Pertamina Mandalika International Street Circuit dipersiapkan sebagai lintasan MotoGP. Sirkuit Mandalika diharapkan memberi kontribusi optimal, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas rakyat, dan daya saing di pasar internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik, meningkatkan penanaman modal, membantu optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain, mempercepat perkembangan daerah untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah. Terakhir, mewujudkan model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi. PT Pembangunan Pariwisata Indonesia Persero yang telah mengembangkan Nusa Dua Bali pembentukan KLK Mandalika. Hal ini karena melihat potensi dan keunggulan kawasan Mandalika, kawasan yang memiliki wisata bahari dan budaya andalan ini juga berdekatan dengan Pulau Dewata, sehingga diperkirakan akan menarik pengunjung di setiap tahunnya. Menjadi Bali baru dan kawasan ekonomi khusus membuat Mandalika banyak nilai lebihnya. Selain dapat menikmati ajang balap motor bertaraf internasional, kita juga bisa menikmati tempat wisata yang ada di sekitarnya.
Dampak positif sosial budaya masyarakat dari pembangunan. Yang pertama, dari sektor ekonomi. Dengan adanya kawasan ekonomi khusus Mandalika, tentu saja akan membutuhkan sumber daya manusia yang jumlahnya tidak sedikit, sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Di samping itu, akan memberi kesempatan untuk siapapun yang akan melakukan usaha jasa yang dapat menyediakan sarana bagi wisatawan, serta menambah pemasukan bagi pihak yang membuka usaha tersebut. Dari sisi ketenaga kerjaan, proyeksi dengan adanya pembangunan KEK Mandalika akan menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja dengan masuknya berbagai investor asing dalam melakukan pengembangannya. Oleh karena itu, dengan adanya KEK Mandalika diharapkan dapat menjadi salah satu pusat destinasi di Lombok yang mampu memberdayakan tenaga kerja lokal, khususnya tenaga kerja di Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, adanya kawasan pariwisata seperti di Mandalika akan membentuk masyarakat yang pada awalnya belum mengenal iptek menjadi masyarakat modern yang menguasai iptek. Penguasaan iptek akan menjadikan masyarakat lebih mudah untuk mengakses segala masalah yang nantinya dapat diterapkan di wilayah kawasan pariwisata tersebut. Contohnya, tersedia sarana komunikasi yang memadai, misalnya akses internet yang mudah. Daerah Lombok memiliki budaya yang dapat dijadikan keunggulan yang menjadi daya tarik bagi turis asing untuk mengunjungi kawasan pariwisata yang dibangun di wilayah tersebut. Keberadaan kawasan wisata khususnya di Lombok akan menjadikan pemerintah khususnya menangani sektor pariwisata akan memikirkan masalah tata kota, sehingga para wisatawan akan lebih mudah untuk menjangkau daerah yang akan dituju. Sementara itu, sebanyak 45 desa wisata di Lombok antusias menyambut ajang balap motor World Superbike di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Desa-desa wisata tersebut merupakan binaan dari Dinas Pariwisata Provinsi dan Dinas Pariwisata Kabupaten atau Kota. Ajang MotoGP diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia hingga 300.000 orang per tahun. Bahkan, pencapaian ini tentunya diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan sport turis unggulan di kawasan Asia. Pembangunan pariwisata Nusa Tenggara Barat memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pendapatan daerah dari Nusa Tenggara Barat. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia, mulai dari kawasan ekonomi khusus Mandalika, kawasan Teluk Saleh, Bulemoyo dan Tambora, Geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, pesona 3 Gili kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial. Kawasan ekonomi khusus Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Saat beroperasi penuh di tahun 2025, kawasan ekonomi khusus ini diperkirakan akan menarik kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara per tahunnya. Kawasan ekonomi khusus Mandalika dengan investasi pembangunan sebesar 2,2 triliun rupiah dan investasi pelaku usaha sebesar 28,6 triliun rupiah diproyeksikan mampu menyumbang devisa per tahun sebesar 7,5 triliun rupiah serta memberikan kontribusi terhadap PDB sektor pariwisata sebesar 16,96 triliun rupiah. World Superbike yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika pada tanggal 19 hingga 21 November memberikan banyak peluang usaha bagi ekonomi kreatif masyarakat NTB, khususnya Lombok. Event tersebut memberi kesempatan bagi 330 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk menawarkan produk ekonomi kreatif bagi penonton. Ratusan UMKM tersebut berkesempatan untuk membuka stand di area sirkuit Mandalika setelah lulus proses kurasi produk. Salah satunya adalah Piala WSBK Mandalika tersebut yang merupakan hasil karya Tuxedo Studio Bali.
Mereka membuat trofi khusus bagi para juara World Superbike 2021, World Supersport 2021, dan Asia Talent Cup 2021 di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Desain masing-masing trofi memiliki filosofi yang berfokus pada simbolisasi Mandalika sebagai sirkuit tempat kejuaraan internasional tersebut diselenggarakan. Trofi dibuat secara handmade oleh para seniman Indonesia di Tuxedo Studio Bali, sehingga mampu menimbulkan kesan mendalam bagi para juara yang menerimanya, maupun bagi penggemar balap pada umumnya. Lombok, dengan kawasan yang indah dan keindahan alamnya yang tidak kalah dengan Bali. Pengunjung yang datang ke kawasan ini tidak hanya menikmati lomba motor bertaraf internasional, melainkan juga berbagai tempat wisata lainnya. Berikut berbagai tempat wisata di Mandalika yang bisa kamu kunjungi. Bukit Merese. Bukit Merese adalah tempat melihat sunset terbaik di kawasan ekonomi khusus Mandalika di seluruh Pulau Lombok. Lokasinya berdekatan dengan sirkuit MotoGP Mandalika dan memiliki pemandangan hijau yang berpadu dengan laut birunya yang mempesona. Pantai Tanjung Aan. Pantai Tanjung Aan merupakan pantai dengan pasir putih dan laut birunya yang indah. Di pantai ini, pengunjung bisa membeli oleh-oleh khas Lombok. Desa Adat Sade. Di Desa Adat Sade, pengunjung bisa melihat kehidupan suku Sasak secara tradisional dan minim akan modernisasi. Desa Adat Ende. Saat berada di Desa Adat Ende, pengunjung bisa melihat aktivitas tradisional suku Sasak. Keramahan warganya dijaminkan membuat kamu jatuh cinta dengan desa ini.